Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Jumpa lagi kita bersama kegiatan kesayangan kita yaitu Podo Kece, Podcast Dokter Kece Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber, ada dokter spesialis jantung. Beliau adalah Dokter Niputu Alit Trisnawati, spesialis jantung. Silakan dokter, disapa Sobat Sehat Bandar Negara Husada. Selamat pagi, Sobat Sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Perkenalkan saya Dokter Niputu Alit Trisnawati, spesialis jantung. Biasanya dipanggil sih Dokter Trisna. Baik dokter, pagi ini kita akan mengangkat tema terkait kesehatan jantung ya, henti jantung mendadak. Jadi kasus henti jantung mendadak ini mungkin kalau masyarakat awam mengenal dengan nama angin duduk. Ya, jadi kasus ini mungkin secara tidak kita sadari selalu ada. Jadi kita ingin nanti berbincang-bincang dokter mengupas terkait henti jantung mendadak ini. Mungkin Sobat Sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada ingin mengetahui bagaimana untuk mengantisipasi, bagaimana ketika mendapati di sekitar kita ada teman atau ada orang yang mengalami henti jantung mendadak. Mungkin nanti kita bisa belajar bersama-sama dari hasil bincang-bincang ini. Mungkin kita mulai saja ya dokter, apa sih sebenarnya henti jantung mendadak ini dokter Trisna? Henti jantung mendadak ini sebenarnya suatu kondisi di mana dia tiba-tiba ditemukan dalam keadaan tidak sadar dengan kondisi jantung yang sudah berhenti, terus kemudian tidak ada ditemukan juga pernafasan di situ. Nah, makanya kita sebut dengan henti jantung mendadak. Penyebabnya apa aja? Ada banyak di situ nanti. Bisa karena dia memang karena ada sakit jantung sebelumnya, atau karena tidak diketahui dia punya sakit jantung. Jadi kayak serangan jantung mendadak seperti itu. Terus kemudian ada lagi karena mungkin penyakit yang lain, misalkan metabolik yang lain. Terus kemudian atau mungkin juga bisa karena penyakit jantung bawaan juga bisa menyebabkan henti jantung mendadak seperti itu. Nah, mungkin yang lagi baru banget ya terjadi itu kan kita ada atlet dari Cina ya Bu ya, yang atlet bulu tangkis yang Siji kalau nggak salah namanya. Itu usianya 17 tahun, dia waktu bertanding kan dia tiba-tiba ditemukan kejang, terus mungkin juga pertolongannya itu juga kurang tepat, jadi akhirnya kadang mungkin itu bisa dibilang kondisi seperti itu yang namanya henti jantung mendadak seperti itu. Nah, gitu. Nah, sedangkan henti jantung mendadak ini nggak selalu terpaut dengan usia. Gitu. Ya, jadi bisa terjadi juga di usia yang muda, usia pertengahan ataupun usia yang sudah lanjut. Dan juga kondisi yang henti jantung mendadak ini bukan selalu terkait masalah jantung, mungkin bisa masalah yang lain seperti itu. Ya, jadi kemungkinan ada komplikasi ya, atau ada pencetus lain dokter ya selain jantungnya sendiri ya. Bisa karena pencetus yang lainnya pun ya bisa. Jadi ya kadang kan mungkin karena penyakit metabolik yang komplikasi ya, biasanya orang-orang itu karena komplikasi itu ya bisa juga. Terus seperti yang Ibu tadi bilang, angin duduk sebenarnya mungkin terkenalnya pada orang awam tuh angin duduk, tapi bagi kita kalau dokter spesialis itu biasanya ngomongnya oh dia kena serangan jantung. Jadi ataupun bisa terjadi yang namanya sakit jantung koroner seperti itu, ataupun juga bisa terjadi seperti gagal jantung seperti itu gitu. Nah, terus sekarang bagaimana sih cara kita menolong ya, mengatasinya ya? Sebenarnya kita sebagai orang awam tuh ya, kalau saya ya pengennya semuanya, misalkan dari tingkat SMA atau SMP udah bisa ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu orang yang tidak sadar, pastikan dulu dia ada nadinya enggak, cara mengeceknya gimana, bisa dari tangannya ya. Jadi dari pergelangan tangan. Jadi ini pergelangan tangan, ini ada ibu jari, kita letakkan 3 jari kita ini ke ibu jari ini, cari ada yang berdenyut. Kalau misalkan yang berdenyut itu dalam hitungan 10 dia enggak ada yang berdenyut, kalau misalkan kita bisa dari sini paling cepat. Terus kemudian kalau kita masih ragu, kita bisa pastikan di lehernya. Nah, di lehernya ini yang pasti
untuk menentukan dia benar-benar henti jantung enggak gitu kan, kita pastikan dulu, kita tekan ya di sini di daerah leher seperti ini, kita cari yang berdenyut di mana. Kemudian kalau misalkan dalam hitungan 10 dia nggak ada denyutan, mungkin ini bisa henti jantung. Kemudian kita pastikan dia henti nafas apa enggak, kita rasakan, jadi rasakan dari hidungnya, dari hidung dan juga mulutnya, kita dekatkan pipi kita, itu yang paling sensitif. Betul, ya. Iya. Pipi kita didekatkan ke Hidung. orang yang tidak sadar atau pasien yang tidak sadar tersebut, kita rasakan ada hembusan nafas nggak. Kalau nggak ada hembusan nafas ya mungkin dia bisa henti nafas ya. Jadi henti jantung, henti nafas, kita lakukan pertolongan. Pertama, taruh pasien tersebut atau pasien yang orang yang tidak sadar tersebut di tempat yang datar. Pastikan lingkungannya lingkungannya aman, diri kita penolongnya juga aman, terus kemudian pasiennya juga aman ya. Jadi taruh di tempat yang datar, jangan bingung cari kasur, itu jangan. Nggak harus di kasur ya? Nggak harus, cari tempat yang datar dan keras karena kita mau melakukan pertolongan pada pasien itu. Betul. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melakukan yang namanya bantuan hidup dasar, namanya BHD kita kenalnya itu ya. Jadi di situ nanti kita kan sudah dipastikan dia tidak ada nafas, tidak ada jantung yang berdenyut di situ. Kita lakukan pijat jantung. Nah, pijat jantung di situ tadi kenapa kita butuh alat yang datar dan keras, karena kita mau melakukan pijat jantung, tekanan gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Kita tekan dengan posisi tangan kita yang paling kuat itu yang di bawah. Misalkan nih kalau saya tangan yang kuatnya itu yang kiri ya, nanti yang kiri yang di bawah, yang kanannya dia mendorong gitu ya. Nanti diletakkannya di mana? Di tengah dada. Nggak usah kita bingung jantung di mana letaknya. Pokoknya taruh aja di tengah dada. Kalau bagi orang awam tuh taruh aja wis di tengah dada, kita lakukan tekanan di situ. Nekannya seberapa dalam gitu ya, 5 sampai 6 cm. 5 sampai 6 cm. 5 sampai 6 cm. Kecepatannya berapa? 100 kali. Jadi sambil dihitung 100 kali gitu. Ya, hitung seperti itu, terus dibantu dengan nafas buatan seperti itu. Sambil telepon ambulan, telepon fasilitas kesehatan. Kalau misalkan di tempat itu ada AED, itu bisa dipakai. Tapi kan sekarang AED itu nggak semuanya ada ya Bu ya. Bahkan kita cuma ketemu aja kadang cuma di bandara ya Bu ya. Yang lainnya kan kayak di mall tuh nggak ada. Harusnya ada ya Dok. Ya, harusnya ada ya. Di mall tuh nggak ada. Terus di tempat-tempat umum tuh jarang banget saya ketemu gitu kan. Kadang aja di hotel aja nggak ada gitu kan. Kita nggak yang paling banyak ketemu tuh di bandara seperti itu. Nah, kalau nggak ada, yang pasti setelah sambil kita melakukan pertolongan, kita sudah pokoknya yang penting kita sudah memastikan dia nggak ada denyut jantung, nggak ada nafas, telepon ambulan, telepon fasilitas kesehatan terdekat sambil kita melakukan bantuan hidup dasar ke pasien tersebut seperti itu. Ya, jadi sobat sehat Rumah Sakit Bandara Negara Husada, ternyata ini yang perlu kita cermati ya, artinya teman-teman juga mendapatkan arahan atau mendapatkan ilmunya. Jadi bantuan hidup dasar tadi ya, ketika ada yang di sekitar kita, mungkin kita di kantor atau di tempat umum atau dimanapun, ketika ada yang kasus yang terindikasi henti jantung mendadak, pingsan ya Dok, bisa kita berikan bantuan hidup dasar seperti tadi ya. Kita cek dulu nadinya di pergelangan tangan atau di bawah leher. Kalau memang masih ada, cepat-cepat telepon ya untuk fasilitas pelayanan kesehatan ambulan, dan kalau memang bisa dibawa langsung ke rumah sakit. Tapi kalau memang tidak ada, diraba, kita berikan bantuan nafas ya Dok, dan bantuan apa namanya tadi? Pijat jantung. Ya, pijat jantung. Jadi 100 kali tadi ya Dok ya. Ya, jadi kalau misalkan sudah benar-benar kita nggak nemukan nih denyut jantungnya gitu, jangan ditunggu yang lain, langsung aja, nggak usah takut, langsung aja. Tapi kalau masih teraba denyut jantungnya, jangan sekali-sekali dipijat, ya gitu loh. Tapi kalau emang nggak teraba, baru ayo langsung action di situ. Begitu ya, sobat sehat Rumah Sakit Bandara Negara Husada. Jadi ini kadang panik ya dokter ya, kalau memang ada yang tiba-tiba pingsan kan kita yang ada bukan nolong tapi panik dulu dokter ya. Nah, mudah-mudahan dengan ada ilmunya ini kita juga sambil panik sambil kita coba dulu pertolongan pertama sambil menelpon ambulan atau kita langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Nah dokter, tadi untuk
pertolongan ya. Jadi ada nggak apa kiat-kiat atau cara mengatasi atau pencegahannya supaya kita yang di usia produktif ya mungkin kebanyakan itu apa kita hidupnya sekarang dengan zaman yang sekarang yang cukup canggih, terus modern, apa-apa gerak males seperti itu ya dok. Ini mungkin ada nggak kaitannya dengan kasus henti jantung mendadak ini? Maksudnya gaya hidup kita yang serba ada, semua serba canggih sehingga kita juga kadang kurang ya untuk bergerak seperti itu. Seperti apa dok ini nanti ya? Bu, sebelum masuk ke situ ya Bu ya, saya mau titip pesan dulu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang pingsan atau gimana tuh jangan keburu dikasih air ya. Oh, Kasih minum nah nanti itu takutnya kesela betul. atau gimana malah tambah kita malah bikin parah orangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan menolong orang itu jangan keburu-buru langsung kasih minum ke orang tersebut gitu aja. Itu pesannya ya. Terus nah oke, kita kembali lagi ke laptop ya Bu ya. Iya, benar. Jadi untuk pencegahannya ya, kalau untuk pencegahannya ini di sini sebenarnya kita kalau ada ini Bu, ada singkatannya yang namanya cerdi itu loh Bu. Nah, cerdi itu apa nih dok? Dari cerdi itu kan kita bisa semuanya, nggak cuma jantung gitu loh. Jadi bisa menjaga paru, bisa juga menjaga saraf, bisa juga menjaga gula darah yang jadi momok ya Bu ya, gula darah, tensi kayak gitu ya. Jadi semua penyakit bisa kita cegah dengan cerdi. Singkatan dari cerdinya itu kan cek kesehatan berkala ya Bu ya. Cek kesehatan berkala sendiri ini di sini kita bisa cek kesehatan berkala mau 3 bulan lebih bagus, 6 bulan ya itu yang disarankan, 1 tahun lah minimal gitu ya. General check up ya dok. Cek kesehatan berkala, general check up, mau di puskesmas monggo, mau di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap ya. Nah sedangkan cek kesehatan berkala ini yang kita cek apa aja ya. Jadi yang pertama kan mungkin kan kita cek secara menyeluruh, habis itu kita kontrol berat badannya, tinggi badan, habis itu kita bisa cek tensi, bisa cek darah, laborat. Biasanya orang-orang itu kan kolesterol, asam urat, gula darah. Udah itu aja minimal bagus. Nah nanti lanjut kalau misalkan ada pemeriksaan rekam jantung, monggo itu malah tambah membantu untuk kita misalkan nih. Oh kok aku pernah cek jantung saya nggak apa-apa kok, kok tiba-tiba di tahun yang selanjutnya ada keluhan, kan kita bisa jadi pembanding seperti itu. Nah nanti kalau misalkan bisa juga foto rongsen, kalau misalkan bisa juga ada di jantung di rumah sakit BNH nih Bu, ada alat kita nih Bu, ada alat echo ini untuk ngecek jantung juga. Jadi kita bisa cek fungsi jantung, bisa cek strukturnya jantung. Jadi fungsi jantung, pompanya itu tinggal berapa persen seperti itu. Kita bisa lihat struktur jantungnya sendiri, katup jantungnya seperti apa. Misalkan nanti dia memang ada hipertensi apa enggak, dari sini juga bisa kelihatan nanti seperti itu. Lengkap ya dok ya. Di sini ada kok. Terus kemudian udah cek kesehatan berkala ya Bu. Terus kemudian enyahkan asap rokok. Jadi enyahkan ini bapak-bapak ya biasanya. enyahkan asap rokok itu benar-benar nggak boleh ngerokok ya. Terus kemudian misalkan nih, oh saya ngerokok kok, tapi kalau di rumah itu saya enggak. Nah bajunya itu kan bawa asap rokok gitu. Yang nempel di baju itu bahaya juga ya dokter ya. Ya bener-bener ya oke lah, jangan egois. Kalau misalkan ya nggak harus disalahkan bapak-bapak juga, mungkin ada pasien saya Bu yang ibu-ibu juga ngerokok tuh ada juga. Mayoritas tapi dok ya. Mayoritasnya memang bapak-bapak seperti itu. Jadi ya pokoknya ya cobalah, memang ngomong itu gampang tapi menjalaninya itu susah, tapi kalau niat bisa kok gitu kan. Jadi dicoba aja gitu ya, kita coba asal ada niat pasti bisa ya kan. R ini adalah rajin aktivitas fisik. Nah nih sobat sehat, tadi yang Ibu bilangnya lagi mager ya Bu. Kalau zaman canggih ini mau keluar udah ada Gojek, mau beli makan GoFood. Nah ini jadi aktivitas fisik seperti apa dok? Nah, rajin aktivitas fisik di sini paling enggak itu kita olahraga 30 sampai 45 menit aja juga cukup, dan itu bisa seminggu 3 kali sampai seminggu 3-5 kali aja cukup.
aktivitas fisiknya seperti apa? Jalan kaki aja udah Jalan bagus. kaki dari Nggak usah parkiran yang ke ruangan kantor ya, Dok. Nah, terus yang biasanya naik tangga, naik lift, apa yang naik lantai 1, lantai 3 naik lift, ayo coba kita naik tangga. Naik tangga. Seperti itu. Jadi Betul. cobalah banyakin aktivitas fisiknya dulu. Kalau memang tidak pernah olahraga, dicoba jalan kaki dulu. Kalau emang jalan kakinya kita mulai dulu lah 15 menit dulu, janganlah langsung, idealnya sih emang 30-45 menit. Tapi kalau emang kita tidak pernah olahraga langsung dikit seperti itu, kaget malahan. Jadi pelan-pelan dulu 15 menit, nanti kita coba dalam 1 minggu, nanti minggu kedua kita naik lagi secara bertahap pelan-pelan. Kalau misalnya cuma jalan kaki, minimal kan sejaman ya Bu, sejam atau 1 jam minimal buat jalan kaki, muter-muter aja. Tapi kalau sudah bisa lari kecil, maraton kecil itu bisa 30 menit, itu sudah cukup di situ. Kemudian D ya Bu ya, diet seimbang. Dimana di sini diet seimbang itu makanan. Jadi kalau misalkan orang-orang yang dia punya hipertensi itu konsumsi garamnya diperhatikan, nggak boleh banyak-banyak, minimal dalam 1 hari cuma setengah sendok teh. 1 hari loh ya Bu ya, 1 hari untuk orang-orang yang punya hipertensi seperti itu. Terus kemudian konsumsi daging. Nah, daging itu bukan tidak boleh makan daging, tidak boleh, daging itu boleh makan. Paling tidak dalam 1 minggu itu tidak lebih dari setengah kilo. Itu untuk daging. Daging merah itu ya, Dok? Iya, daging merah mau daging. Terus kemudian makan ikan ya boleh tapi nggak tiap hari. Ya. Terus kemudian kita lanjut kepada I ya Bu ya. I itu istirahat cukup. Nah, istirahat cukup ini di sini paling enggak kita bisa tidur, benar-benar tidur nih ya Bu ya, benar-benar tidur rendah paling enggak 4 sampai 6 jam. Istirahat cukup, benar-benar kita harus istirahat. Jadi emang kadang kan ada sering begadang seperti itu. Nah, nggak baik ya buat kesehatan ya, sobat sehat begadang nih. Iya. Begadang itu ya coba dikurangin lah, kita butuh istirahat untuk mengistirahatkan semuanya. Jadi kalau kita istirahat itu ya metabolisme di tubuh kita juga bisa terkontrol dengan bagus gitu. Kalau kita begadang kan dia kerjanya lebih keras gitu, kerja terus gitu kan, nggak ada hentinya seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah K ya Bu ya. Yang K itu adalah kelola stres. Nah di sini kelola stres itu kita butuh piknik, rekreasi, nggak harus semua kerja seperti itu. Enggak, kita butuh istirahat, kita butuh untuk mengistirahatkan semuanya, rekreasi sebentar lah. Atau kalau nggak bisa rekreasi, kasih waktu ke keluarga. Jadi kita banyakin waktu ke keluarga dulu untuk istirahat sejenak seperti itu. Kalau anak muda sekarang bilangnya healing ya Dok. Oh healing ya. Butuh healing ya. Butuh jadi healing. Memang hidup harus seimbang. Jadi mungkin tadi pesan Dokter Trisna buat sobat sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada untuk mencegah atau kita juga menghindari yang namanya henti jantung mendadak, itu kita cerdik tadi ya. Cerdik tadi ada banyak masukan atau banyak pengetahuan yang kita dapatkan hari ini sobat sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Intinya adalah pola hidup seimbang, pola hidup sehat. Kita banyak beraktivitas, diet seimbang, kelola stres, hindari asap rokok, dan aktivitas fisik tadi. Jadi mungkin ada untuk terakhir kalinya ini Dok, ada closing statement yang bisa menjadikan apa yang diingat dari bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Apa Dok untuk closing statementnya? Tadi kita bahas tentang henti jantung mendadak. Jadi intinya jangan takut kalau ketemu orang tiba-tiba nggak sadar, jangan panik dulu seperti itu. Tenangkan diri kita dulu. Kalau kita sudah tenang, ayo kita bantu orang tersebut. Jadi action kita ini benar-benar membantu orang tersebut. Jadi waktu itu berharga. Kalau kita bingung paniknya dulu, kita nggak bisa menolong orang itu. Jadi yang penting kita tenangkan diri kita, tolong pasien tersebut, bantu dia, yakin kita bisa, jangan takut untuk melakukan BHD tadi, bantuan hidup dasar ya, jangan takut itu udah BHD itu. Kita dari Perki Lampung ya, sekalian ya saya mau ini dari Perki Lampung juga, kalau bisa sih kita pengennya kita masuk ke sekolah-sekolah Bu, jadi paling nggak SMP SMA
dia bisa menolong seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sekedar info sedikit untuk kesehatan pagi ini ya Bu ya. Ya, luar biasa narasumber kita ya, Dokter Trisnawati, spesialis jantung. Terima kasih banyak waktunya dokter. Semoga apa yang dokter sampaikan tadi menjadi pengetahuan kita dan kita juga bisa membantu orang lain untuk ketika ada kasus henti jantung mendadak. Saya sebagai host mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Salam sehat, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.